guys, balik lagi bareng gue Rian. Jadi kali ini gue mau test ride CVV yang udah ganti noken as, spare klep, sim klep, terus seal klep juga ya guys. Terus klep diganti semuanya. Berhubung kemarin udah beres, jadi sekarang sekalian mori mau gue tes juga seperti apa performanya. Dan untuk suara seperti ini guys. Nah seperti itu ya guys suaranya. Menurut gue sih masih agak berisik. Ini entah karena rantai ketengnya nggak diganti atau memang karakter noken asnya tuh seperti ini guys. Padahal ini settingannya udah pakai 0,05 rata, atau kemungkinan ada parts lain yang udah harus diganti guys. Seperti itu. Oke, langsung saja kita tes ya. Terus untuk suara pun gue rasa malah lebih gahar yang tipe sebelumnya ya guys, yang R1. Kalau ini kan yang tipe R2. Entah karena gue udah kebiasaan dengar suara yang noken as sebelumnya, atau memang yang ini kurang gahar guys. Tapi untuk tarikan awal gue akuin ini cukup enteng ya guys. Tuh bawaannya tuh kayak narik gitu guys. Nah untuk settingan karbu gue masih pakai PE28. Terus PJ nya gue turunin ke 35 karena sebelumnya pakai 38 lumayan haus ya guys. MJ nya di 110. Terus klipnya di kedua guys. Kita coba lihat tarikannya ya. Wajar. Tuh untuk tarikan bawah gue akuin sangat beda jauh ya guys dengan yang sebelumnya. Untuk kesan pertama sih ya itu, si suara mesinnya masih terlalu ngelitik. Untuk yang tidak biasa ini pasti agak mengganggu ya guys. Apalagi kalau dari yang biasanya senyap standar terus pakai noken as ini ya gitu, pasti agak risih guys. Tuh, kalau ditarik kedengeran banget deh. Ntar kita coba gas di sini dulu dari 40 ya. Gokil. Mantap. Untuk bagian CVT gue pakai roller 9 gram. Terus pulinya nyobain lagi pakai yang Mio J guys, yang 13.5. Untuk per-peran masih 1500. Itu tarikan bawah ke atasnya lumayan ya guys, lumayan cepet. Untuk knalpot sekarang lagi pakai saringan sarteng bor. Saringan setengah dan bor-boran guys, makanya suaranya agak berisik ya. Ada aerok di depan. Gokil. Kita coba nanjak.
ada yang ngintilin guys. Mantap. Cukup oke sih guys. Wah mantap guys. Gue nggak tahu ya apakah ini memang bawaan si Noken As-nya atau memang pas dengan settingan si Puli 13.5 ini guys. Tapi yang jelas yang gue rasain ya, tarikannya beda, cukup beda ya guys. Kalian bisa lihat sendiri lah dari si speedometer ya, cepet banget. Nggak banget sih. Lumayan cepet guys. Nah berhubung si tarikan bawahnya jadi lebih enteng, gue rasa si BBM nya pun jadi berpengaruh ya guys. Bakalan jadi lebih lumayan irit, nggak irit ya, lumayan irit dari yang sebelumnya. Tadi diintilin 2 aerok guys, ngeri oi. Nah untuk top speed gue masih agak ragu ya guys. Kenapa? Karena gue belum pede. Berhubung kemarin si pistonnya ini ada nabrak dengan klep X guys. Kalian bisa lihat di video yang sebelumnya ya, itu lumayan mepet nabraknya guys. Rame. Ramai sekali guys. Si Vivi berasa paling kecil anjir. Terus ngomongin yang nabrak klep itu gue kaget ya guys. Pas dibuka ternyata di kepala pistonnya itu ada sedikit apa ya, kayak bocelan, bukan bocelan ya, kayak bekas coakan si klep X guys. Dan kondisi ruang bakarnya wah cukup parah, hitam. Kalau hitam aja sih nggak apa-apa ya, ini mah hitam terus berkerak guys, udah kayak koral aja. Dan untungnya untungnya si Vivi ini nggak kenapa-napa ya guys. Gue sempet kaget pas lihat ada klep nabrak itu. Si Vivi masih bisa digaspol, masih bisa jalan. Hal terburuk yang bakalan bisa terjadi tuh klepnya bakalan bengkok guys. Dan alhamdulillahnya sih enggak ya yang bekasnya. Terus setelah gue ganti pakai klep dari RX7, jadi padat lagi, jadi enak lagi si Vivi guys. Mungkin karena ruang bakarnya udah bersih juga ya guys. Jadi ya gue sangat bersyukur sampai detik kemarin dibongkar. Dari segi piston aman, cuman ada coakan klep doang, itu tinggal gue coak lagi. Oh iya, dan kemarin dicoak lagi ya guys, karena kalau tidak dicoak itu sangat-sangat rawan nabrak lagi, dan pasti nabrak lagi guys. Jadi untuk menghindari klep tertabrak piston lagi, makanya gue coak. Dan alhamdulillah udah aman sekarang. Terus ada beberapa kendala ya kemarin pada saat pemasangan klepnya guys. Jadi klep yang gue potong itu si ujung batangnya terlalu panjang guys. Alhasil si sim klepnya itu ngegantung ya guys, tidak terpasang dengan sempurna. Terus digimanain bang? Ya jadi mau tidak mau gue papas lagi si batang klepnya guys, dipendekin lagi sampai si sim klepnya bisa terpasang dengan rapat itu. Dan untuk sekarang masih bisa terpasang.
Terus selain kendala dari SIM klepnya tidak rapat, jadi si settingan pelatu klepnya tuh jadi mundur banget guys. Malahan bisa sampai sejajar dengan si pelatu klep. Nah, si tonjokannya itu mendem banget, makanya mau tidak mau harus dipapas. Terus selain itu si noken asnya jadi tidak bisa terpasang kalau si batang klepnya tidak dipapas guys. Kayak semacam mengganjal gitulah. Jadi ya semuanya tidak ada yang PNP ya guys. Pasti selalu ada yang harus disesuaikan. Makanya kalau bongkar sendiri itu harus sabar dan penuh akal guys. Terus untuk piston, gue akuin ini mantep ya guys, dari brand NPP. Ini aduh anjir, ketika menabrak klep si pistonnya tidak pecah atau tidak hancur. Mantep sih. Untuk harga di bawah 200.000 masih awet sampai sekarang guys. Nah, selain itu gue mau cerita sedikit soal penyekiran klep ya guys. Jadi selama ini tuh pada saat proses penyekiran, teknik yang gue pakai tuh agak sedikit kurang pas. Sedikit kurang pas. Kenapa? Karena hasilnya itu malah bergaris guys. Mau berapa lama disekir, mau pakai amril yang bagus pun masih bergaris. Gue juga masih bingung apanya gitu. Ternyata kemarin gue menemukan salah satu hal yang membuat penyekiran itu menjadi tidak maksimal. Terus hal menarik yang gue alamin itu ternyata ya guys, kalau kalian mau nyekir klep yang baik dan benar itu, jadi si klepnya tuh harus sambil ditarik kenceng. Pokoknya sampai si klepnya bunyi plak plak plak. Nah gitu ya guys. Gue juga baru tahu kemarin ya. Dan teknik itu sangat-sangat berfungsi ya guys. Jadi hasil yang didapatkan tuh, permukaan payung klepnya jadi rata, terus semacam kayak amplas gitu loh guys. Itu udah pasti 100% gak bakalan ada kebocoran guys. Makanya kemarin setelah gue lihat si klepnya udah kayak amplas, si bagian bibirnya ya, terus di bagian seating klepnya juga udah sama, ngedove gitu, itu udah pasti gak bakalan bocor. Makanya nggak gue tes ulang pakai bensin, dan setelah gue tes alhamdulillah tidak bocor guys. Itu loh guys, itu sedikit pengalaman dan cerita pribadi ya guys. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang menyekir klep sendiri. Nah, seperti biasa kita muter dulu ya guys. Wah, ada hajatan guys. Apakah hanya hajatan atau ada razia? Mudah-mudahan nggak ada ya. Wah guys, kayaknya ada kecelakaan. Waduh. Wah, ngeri. Aduh. Untuk kalian yang mori, hati-hati ya. Jangan ugal-ugalan gak jelas. Kalau mau ugal-ugalan, kalian ya sewa sirkuit aja lah. Toh murah ini, cuman 100 ribuan. Kalian bisa geber-geber sepuasnya. Kalau di jalan, kalian bakalan ngerugiin orang lain guys. Kita belok dulu lah. Aduh, disalip.
jadi ya itulah ya guys, sedikit cerita pemasangan proses perefreshan headnya si Vivi. Semoga bisa menginspirasi untuk kalian semua. Untuk kalian yang mau bongkar sendiri, ya kalian jangan takut untuk mencoba ya guys, karena awalnya juga gue takut. Cuman berhubung kepepet dan keterpaksaan keadaan ya guys, makanya ya harus bisa. Si Vivi beberebetan kyo guys. Terus apalagi ya, kesimpulan untuk Noken As tipe R2 dari FX Racing ini, yang gue notice dari awal itu tarikan bawahnya ya cukup berasa guys. Kalau untuk tarikan atas belum gue coba dan belum berani juga. Nanti paling gue bikin videonya terpisah kali ya, biar lebih enak. Kalau untuk sekarang ya semacam test ride sambil mori biasa lah ya guys. Untuk lebih detailnya nanti gue tes di video lain bagaimana performanya si Noken As tipe R2 risetan terbaru dari FX Racing. Dan ini gue nggak di endorse ya guys, ini pure gue review apa adanya tanpa ada embel-embel apapun. Jadi ya kalau misalkan si Noken As ini kurang atau dari segi performanya kurang oke, terutama di performa puncaknya ya, di top speednya. Kalau untuk yang sebelumnya kan mentok di 120. Nah nanti kita lihat setelah ganti yang tipe R2 apakah bisa lebih dari 120 gitu. Normalnya sih bisa sampai 140 ya harusnya guys. Terus apalagi ya, untuk bearing ya, bearing Noken As-nya ini udah gue ganti kemarin pakai yang merek ASB. Gue copot yang Noken As sebelumnya karena setelah gue pasang si Noken As-nya ini malah jadi seret guys. Kemungkinan clearance bearingnya yang bawaan si Noken As-nya itu terlalu rapat, jadi bikin seret gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini gue cukupkan sekian dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and have a nice day.